Shalom, salam sejahtera untuk kita semua sidang jemaat Tuhan. Kita bertemu dalam renungan kita hari ini. Saya yakin dan percaya sidang jemaat Tuhan dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Persiapkan hatinya kita masuk dalam renungan kita. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari 2 Raja-Raja pasal 10 ayat 1 sampai ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Ahab mempunyai 70 orang anak laki-laki di Samaria. Yehu menulis surat dan mengirimnya ke Samaria kepada pembesar kota itu, kepada para tua-tua dan kepada para pengasuh anak-anak Ahab. Bunyinya, sekarang segera sesudah surat ini sampai kepadamu, kamu yang mempunyai anak-anak tuanmu di bawah pengawasanmu, lagi pula mempunyai kereta dan kuda dan kota yang berkubu serta senjata, maka pilihlah seorang yang terbaik dan yang paling tepat dari antara anak-anak tuanmu, lalu dudukkanlah dia di atas tahta ayahnya, kemudian berperanglah membela keluarga tuanmu. Tetapi mereka sangat takut dan berkata, sedangkan kedua raja itu tidak dapat bertahan menghadapinya, bagaimana mungkin kita ini dapat bertahan? Sebab itu kepala istana dan kepala kota, juga para tua-tua dan para pengasuh mengirim pesan kepada Yehu. Bunyinya, kami ini hamba-hambamu, dan segala yang kau katakan kepada kami akan kami lakukan. Kami tidak hendak mengangkat seseorang menjadi raja. Lakukanlah apa yang baik menurut pemandanganmu. Kemudian Yehu menulis surat untuk kedua kalinya kepada mereka. Bunyinya, jika kamu memihak kepadaku dan mau menurut perkataanku, ambillah kepala anak-anak tuanmu dan datanglah kepadaku besok kira-kira waktu ini ke Israel. Adapun ke-70 anak raja itu tinggal bersama-sama orang-orang besar di kota itu yang mendidik mereka. Tatkala surat itu sampai kepada mereka, mereka mengambil anak-anak raja itu, menyembelih ke-70 orang itu, menaruh kepala orang-orang itu ke dalam keranjang dan mengirimkan semuanya kepada Yehu di Israel. Ketika suruhan datang memberitahukan kepadanya, telah dibawa orang kepala anak-anak raja itu, berkatalah Yehu, susunlah semuanya menjadi 2 timbunan di depan pintu gerbang sampai pagi. Pada paginya keluarlah Yehu, berdirilah dia, lalu berkata kepada segenap orang banyak, kamu ini tidak bersalah. Memang akulah yang telah mengadakan persepakatan melawan tuanku dan telah membunuh dia. Tetapi semua orang ini
siapakah yang membunuh mereka? Ketahuilah sekarang bahwa firman Tuhan yang telah diucapkan Tuhan tentang keluarga Ahab tidak ada yang tidak dipenuhi. Tuhan telah melakukan apa yang difirmankannya dengan perantaraan Elia hambanya. Lalu Yehu membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab yang di Israel. Juga semua orang besarnya, orang-orang kepercayaannya dan imam-imamnya, tidak ada padanya seorang pun yang tinggalkan Yehu hidup. Kemudian bangkitlah Yehu pergi ke Samaria. Di jalan dekat Bet-Eket, perkampungan para gembala, bertemulah ia dengan sanak saudara Ahazia, Raja Yehuda. Lalu ia bertanya, "Siapakah kamu ini?" Jawab mereka, "Kami adalah sanak saudara Ahazia, dan kami datang untuk memberi salam kepada anak-anak raja dan anak-anak ibu suri." Berkatalah Yehu, "Tangkaplah mereka hidup-hidup." Lalu ditangkapnyalah mereka hidup-hidup dan disembelih dekat perigi Bet-Eket, 42 orang, dan tidak ada seorang pun ditinggalkannya hidup daripada mereka. Setelah pergi dari sana, bertemulah ia dengan Yonadab bin Rekab yang datang menyongsong dia. Ia memberi salam kepadanya serta berkata, "Apakah hatimu jujur kepadaku seperti hatiku terhadap engkau?" Jawab Yonadab, "Ya, jika ia berilah tanganmu." Maka diberinyalah tangannya. Lalu Yehu mengajak dia naik ke sampingnya ke dalam kereta. Berkatalah Yehu, "Marilah bersama-sama aku, supaya engkau melihat bagaimana giatku untuk Tuhan." Demikianlah Yehu membawa dia dalam keretanya. Setelah Yehu sampai di Samaria, maka ia membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab di Samaria. Ia memunahkannya sesuai dengan firman yang diucapkan Tuhan kepada Elia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah misi khusus dari Allah. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kalimat dari Yehu kepada Yonadab adalah, "Marilah bersama-sama aku, supaya engkau melihat bagaimana giatku untuk Tuhan." Demikianlah perkataan Yehu kepada Yonadab di ayat yang ke-16. Sidang jemaat Tuhan, dialog itu menyimpulkan bagaimana Yehu menuntaskan misinya. Misinya adalah memunahkan keluarga Raja Ahab. Ini adalah misi khusus dari Allah untuk menggenapan nubuatan terhadap keluarga Ahab. Ia memulai dari istri dan anak-anak Ahab, lalu semua orang yang pernah menikmati keistimewaan pada masa Raja Ahab, sampai kepada kerabat jauh Ahab, Yoram adalah paman Ahazia yang datang dari Yehuda. Semua dibawa habis, semua dibunuh oleh Yehu atas perintah daripada Tuhan Allah. Dialog itu juga menunjukkan bahwa ia memahami tindakannya secara teologis. Ia melakukan tindakan tersebut karena itulah misi khusus dari Allah baginya, seperti yang telah dinubuatkan melalui Nabi Elia. Jemaat Tuhan, kalau kita baca tadi, begitu sadis kedengaran, kelihatan sadis sekali. Disembelihnya yang ke-70 orang itu, anak daripada Raja Ahab, keluarga Raja Ahab yang tersisa itu, dan juga keluarga yang lain yang 40 orang, disembelihnya. Tapi itu adalah misi khusus daripada Allah untuk memunahkan keluarga daripada Raja Ahab. Sebagai umat perjanjian baru, kita perlu meneladani Yehu dalam bergiat menuntaskan misi khusus. Secara umum, misi orang percaya adalah memberitakan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu adalah misi kita, itu adalah amanat agung yang harus kita laksanakan. Sebenarnya itu adalah misi kita. Orang percaya juga memiliki misi khusus untuk dikerjakan pada waktu dan tempat tertentu. Misi itu terkait dengan keunikan kita, seperti minat, talenta kita, kepribadian kita, jabatan yang kita emban. Kita gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu misi kita. Dan keadaan di lingkungan yang menjadikan hati Allah, kita harus menangkap. Misi khusus kita adalah mengubah keadaan di sekitar kita menjadi
yang Allah inginkan sesuai dengan keunikan pribadi kita. Karena nama Tuhan dipermuliakan dan Yesus Kristus dikenal semua orang sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Allah menempatkan kita di sini dan kini untuk menghadirkan salum untuk orang lain, menciptakan kebaikan bersama, dan mewujudkan aspek-aspek kerajaan Allah. Allah ingin kita melakukan tindakan yang bersifat menyelamatkan, mendamaikan, memelihara kehidupan, menjaga keadilan dan kebenaran, menghibur, menyembuhkan, menuntun, serta menggembalakan. Artinya kita menjadi berkat untuk orang lain dan orang lain menerima keselamatan itu dari Tuhan Yesus. Itulah tindakan-tindakan yang mencerminkan Allah. Ya. Dengan demikian sedang jemaat Tuhan, dunia ini menjadi dunia yang tunduk kepada kerajaan Kristus. Kita harus menemukan misi khusus kita di sini. Dan pada masa kini, kita harus mengenali keadaan apa saja yang menyedihkan hati Allah, baik di rumah, kampus, kantor, gereja, maupun masyarakat. Inilah yang akan menjadi alasan kita hidup dan berjuang. Inilah dasar untuk hidup bergiat bagi Tuhan dan melaksanakan misi khusus daripada Allah. Seperti Yehu. Ya, mari sedang jemaat Tuhan. Lewat ini kita belajar, kita harus memiliki misi khusus untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk orang lain, agar orang lain mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, menyebarkan Injil keselamatan itu. Ya, saya percaya lewat ini kita akan lebih giat lagi pengabaran Injil. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami bagaimana Yehu melaksanakan misi daripada Tuhan Allah. Itu misi khusus, bahwa apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan musnahkan. Tuhan akan berikan hukuman yang berat. Kami mau Tuhan memiliki misi khusus dalam kehidupan kami. Tuntun kami, arahkan kami ya Tuhan, agar kami dapat memiliki misi khusus daripada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan juga berdoa. Amin. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau beri.